Ya, kita coba cari contoh kasus preemptif dan non preemptif ya untuk kasus penyelesaiannya. Nah, kita pilih yang ada prioritinya ya. Mana ya contohnya, misalkan yang ini aja ya, yang ada nih, yang ada prioritinya nih. Tapi ini kedatangannya nggak ada ya. Sebentar, saya ambil contoh yang ada waktu kedatangan dan ada priority. Nah, ini aja. Nah, ini kita ambil contoh. Misalkan untuk kita screenshot ya. Capture. Pintu. Tunggu. Oke, kita capture ini sebagai contoh soal. Kemudian kita copy, lalu masukkan ke PowerPoint. Bisa langsung. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Kita kemudian bahas ya. Masuk. Oke. Jadi ini ada proses, ada 5 buah proses, di mana ini adalah arrival time-nya, ya. Ya datang dari time 0, 1, detik ke, anggap saja misalnya detik ke 1, detik ke 0, detik ke 3 dan seterusnya. Kemudian ini ada priority-nya. Ya, di P3 itu priority 1 paling tinggi. Ini highest-nya ya, high, the highest one ya. Nah, yang paling rendah adalah 5. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, maka kita buat Gantt chart-nya. Ya, bagaimana membuat Gantt chart-nya? Pertama, ya, karena ini kita cari mana yang datang lebih dahulu. Misalkan, oh ya, kita selesaikan dulu ya. Contoh ini kita selesaikan menggunakan untuk kasus yang non preemptif ya. Non preemptif. Ya. Pertama kita lihat mana yang arrival time-nya paling awal, yaitu P1. Maka kita buat di sini pertama adalah P1. Time-nya kita tulis 0. Nah, lihat total burst time. Burst time itu sama dengan holding time atau service time yang dibutuhkan. Total dari service time untuk P1 adalah 4. Maka kita tuliskan di sini karena ini non preemptif ya, non preemptif. Maka hasilnya di sini adalah 4. Ya. Tapi di sini ada yang sudah selama 4 detik di awal ya. Kita lihat arrival time-nya. P2 datang di detik ke-1, P3 datang ke detik ke-3. Maka selama proses P1, P2 hadir ya. Ini P2 dan juga hadir P3 ya. Ini posisi menunggu. Ini waiting. Maka setelah P1 ini selesai dieksekusi detik keempat,
P2 dan P3 ini posisi menunggu. Mana yang dieksekusi lebih dulu? Kita lihat prioritasnya. Ternyata yang lebih tinggi adalah P3 walaupun dia datang belakangan, maka kita proses berikutnya adalah di sini P3. Ya, posisi P3, P2 menunggu. Ya, ini kita coret karena sudah dieksekusi. P3 burst time-nya adalah 4. Maka 4 tambah 4 di sini 8. Selama 8 detik ini ada yang hadir, ada yang datang yaitu P4 ya. P4 dan juga P5. Gitu. Nah, jadi ketika P3 selesai, P2, P4, P5 posisi menunggu. Mana yang dieksekusi lebih dahulu? Yaitu yang prioritasnya lebih tinggi antara P2, P4, dan P5. Ternyata P5 punya prioritas lebih tinggi, maka yang dieksekusi adalah di sini P5. P5 burst time-nya adalah 4, maka 8 tambah 4, 12. Gitu. Setelah selesai kan tidak ada yang datang lagi, maka yang berikutnya dieksekusi adalah P2. Ya, ini P5 tadi udah dieksekusi. P2 dan P4 prioritasnya lebih tinggi P2, maka di sini P2. Ya. P2 perstanya 3, maka 12 tambah 3 15. Terakhir yang dieksekusi adalah P4. Ya. P4 itu 2, maka di sini 17. Nah, ini untuk yang non preemptif. Jadi urutan eksekusinya seperti ini: P1, P3, P5, P2, P4. Gitu. Total eksekusinya angka ini akan sama dengan total ini. Nah, kita lihat bagaimana mencari waktu tunggunya. Ini bukan waktu tunggu ya. Mencari waktu tunggu. Berapa W untuk P3? Adalah, P3 datang hadir di detik ketiga, tapi dia dilayani detik keempat. Maka W-nya adalah 4 minus 3, sama dengan 1. Berapa W untuk P5? P5 datang di detik ke-8. Dilayani detik ke-8, maka sama dengan 0. Untuk WP2. Ya. WP2 dilayani 12. Datang di detik ke-1. Maka dia menunggu 11 detik. WP4 dilayani di detik ke-15. Dia datang di detik ke-6. Ya. Maka dia adalah menunggu selama 9 detik. Oh ya, WP1 ya, tadi belum WP1 karena langsung dilayani, maka nilai waktu tunggunya adalah 0. Pertanyaannya adalah berapa waktu aduh. Nah, berapa waktu tunggu rata-rata? Nah, ini tinggal dijumlahkan saja. 0 tambah 1 tambah 0 tambah 11, 12 tambah 9, 21. Ya, dibagi 5. Maka diperoleh 4,2 detik. Untuk kasus sekali lagi non preemptif. Ya. Itu. Oke ya. Ini untuk kasus non preemptif. Bagaimana kalau yang preemptif? Saya hapus. Berikutnya ini ya. Oh, ini maaf, ini masih kesimpan.
udah kehapus ya. Apa kita skip aja. Kita buat screen baru. Ya, kita masukkan lagi yang dari sini ya. Copy, paste di sini. Ya. Bagaimana kalau untuk kasus yang preemptif? Ya. Nah, untuk kasus preemptif ini hasilnya seperti ini. Mari kita buat sehingga hasilnya seperti ini. Pertama yang hadir adalah P1. Karena preemptif, maka dan tidak ada prioritas yang lain lebih tinggi, maka P1 dilayani. Tapi preemptif itu adalah prioritas tinggi dapat menginterupsi prioritas di bawahnya. Nah, pada detik ke-1 datang prioritas P2 di mana prioritasnya lebih tinggi daripada P1. Maka ketika waktu sudah baru berjalan 1 detik, si P1 ini kemudian di hold, di pause. Ya, pause kemudian lanjut ke P2. P2 gitu ya. Nah, kita lihat P2 ini butuh waktu 3 detik. Harusnya selesai di detik ke-4. Tapi detik ketiga ada P3 datang dengan prioritas 1. Maka ini harus dilayani lebih dulu. Maka pada saat detik ketiga ya. Nah, posisi ini P1 menunggu di sini. Ya, P1 menunggu. Nah, ketika detik ketiga yang dilayani adalah P3. Ini P3. Ya, P2 menunggu. Ini P1, P2 menunggu. P3 prioritas pertama. Maka dia akan menyelesaikan waktunya lebih dahulu selama 4 detik. 3 tambah 4 nilainya 7. Pada detik sampai ke detik ke-7 ada juga yang datang yaitu P4. Ya, ada P4 di sini. Sudah mengantri. Antara P1, P2 dan P4 prioritasnya paling tinggi adalah P2. Ya, maka di sini yang dilayani berikutnya adalah P2. P2 totalnya 3 detik. Sudah terlewati 2 detik. Maka tinggal 1 detik. Sehingga 1 ditambahkan 7 jadi 8. Ini tadi P2 ya sudah selesai. Di detik ke-8 datanglah P5. Ya, di sini antri P5. Sudah antri P5. Antara P1, P4 dan P5 mana yang prioritasnya paling tinggi yaitu P5. Prioritas 2, maka P5 akan dilayani di sini. P4 dan P1 prioritasnya di bawahnya. Maka P5 akan dieksekusi sampai selesai, di mana totalnya 4 detik ya. 8 tambah 4, 12. Setelah P5 selesai, maka yang dieksekusi adalah P2 sudah, P3 sudah, P4 atau P1. Lihat prioritasnya, P1 lebih tinggi, maka yang dieksekusi adalah P1. P1 dari total 4 detik sudah terlayani 1 detik, tinggal 3 detik, maka 15 tambah 3 adalah 15. Terakhir, P4 dilayani selama 2 detik, yaitu 17. Maka nilainya sama ya, dari gancet dari solusinya dengan yang kita kerjakan sama. Berapa waktu tunggu? Ya, waktu tunggu untuk ya ini di sini W bar begitu ya. W barnya untuk P1 dia karena walaupun dilayani lebih awal tapi dia selesai di sini. Maka dia harus menunggu 0 sampai 12 detik. P2 itu dia dilayani dan di sini. Di sini dia tidak menunggu tapi di sini harus menunggu selama 3 sampai 7 detik. Detik ke-7 maka dia menunggu 4 detik. Ya. Dari detik ke-3 sampai detik ke-7. Kemudian P3
P3. P3 apakah menunggu? Tidak menunggu, karena dia langsung prioritas pertama, ya, ini 0 detik. P4. P4 dia datang di detik ke-6, baru dieksekusi detik ke-15. 15 kurangi 6, 9. Nah, kemudian P5 dia datang di detik ke-8, detik 8 dan dilayani di detik 8, maka waktu tunggunya 0. Rata-ratanya tinggal dijumlahkan kemudian dibagi 5. 12 tambah 4, 16 tambah 9, 25. Dibagi 5 sama dengan 5. Ya. Maka kalau kita bandingkan dengan yang non preemptif tadi di awal, waktu tunggunya 4,2. Mana yang lebih rendah waktu tunggunya, yaitu non preemptif. Untuk kasus ini non preemptif lebih unggul dibandingkan yang preemptif, begitu ya. Ini contoh soal. Ya, itu. Tapi ini saya nggak tahu nih, remaining-nya ini apa ya. Oh, ini sama sih, total ya. Ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Dan jangan lupa untuk UAS ini jadi salah satu materi yang diujiankan. Ya, belajar lagi, pelajari lagi, putar-putar terus videonya biar hafal, ya, biar tahu, biar bisa menyelesaikan soal preemptif dan non preemptif. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.